nanti akan kita kupas habis. Ini sangat penting. Kenapa kami bawa pada malam ini? Karena ini kita bicara fundamental. Kalau di HSE fundamentalnya itu adalah risk assessment. Kalau di manajemen sistem fundamentalnya adalah management of documented information. Ya. Nah, malam ini narasumber kita tidak lain dan tidak bukan adalah guru kita, ya, suhu kita, kemudian sesepuh kita, ya, Bapak Pesta Pardede. Bapak Pesta Pardede, saya perkenalkan, beliau adalah orang yang sudah melalang buana di sistem hampir 25 tahun, ya, mulai dari multinational company, ya, kemudian beliau juga sudah pernah main di EPC, kemudian main di oil and gas, services company, ya, saat ini beliau masih aktif di BUMN Karya. Pak Pesta Pardede selama karirnya beliau selalu memaintain sistem, menjadi seorang auditor pengawas internal, ya, dan reputasi beliau di Republik ini sudah bagus dalam hal manajemen sistem. Jadi beliau juga salah satu komisaris di perusahaan consulting, Chief Consulting. Saat ini masih aktif di salah satu BUMN karya terbesar di Republik Indonesia. Jadi, oke, selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jadi hari ini seperti yang dikatakan Pak Jeffrey, ini adalah fundamental, ya, basic, benar sangat dasar sekali terkait implementasi ISO, ya, baik standar mutu, K3 dan lingkungan. Oke, kita mulai ya. Jadi sekarang materi yang akan kita berikan adalah Management of Documented Information. Jadi gimana sih kita cara mengelola informasi terdokumentasi. Jadi kita mengacu ke persyaratan ISO 9001 versi 2015, ya. Itu adalah basic untuk penanganan sistem kendali sistem manajemen mutu yang ada di Indonesia. Oke, lanjut ya. Yuk. Oke. Jadi di sini kenapa sih kita mau menerapkan sistem pengendalian terkait dengan informasi terdokumentasi? Ya, ada 3 poin ya. Yang pertama, kita nanti bisa paham terkait dengan sistem pengendalian informasi. Kemudian paham cara menentukan proses-proses yang dibutuhkan ya dalam pengendalian informasi, memahami cara menerapkan sistem pengendalian informasi, ya. Jadi yang poin pertama tadi kan paham sistem pengendaliannya, ya, dan paham cara menentukan proses bisnis atau proses yang dibutuhkan. Yang ketiga, paham cara menerapkan sistem informasi tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini sekilas ya, mungkin rekan-rekan sudah paham ya. Jadi ISO itu ya standar organisasi internasional ya. Jadi ada badan atau lembaga standarisasi ini ada di Swiss, Geneva ya. Jadi perwakilan dari seluruh berbagai negara, misalnya sekitar 150 negara. Jadi membahas terkait standar sistem manajemen yang ada di dunia ya, yang seperti standar mutu, K3, lingkungan, ya, dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ini untuk yang standar mutu ya, atau sering dikatakan 9001 versi 2015. Jadi tujuannya adalah untuk mencapai kepuasan pelanggan. Berarti kita harus fokus terhadap kebutuhan pelanggan ya, terkait dengan pemenuhan terkait standar 9001 versi 2015. Pokoknya itu ya, kepuasan pelanggan. Lanjut. Untuk 14.000 ya, versi yang terbaru, sistem manajemen lingkungan, tujuannya adalah gimana kita bisa mengenal atau mengidentifikasi, kemudian lakukan pengukuran, kita mengelola dan mengendalikan atau mengontrol dampak lingkungan secara efektif, ya, yang dikebatkan oleh proses bisnis ada dalam suatu organisasi. Jadi ya, paham ya konsepnya, kita bisa mengenal, identifikasi, lakukan pengukuran, lakukan pengelolaan dan pengendalian atau kontrol. Oke. Untuk yang ketiga, ya, OSAS 451 versi 2018 dan SMK 3 ya, PP 50 versi 2012. OSAS ini ISO ya, sorry ini bukan OSAS ya, ISO ya. ISO 45001 versi 2018, SMK 3 PP 50 2012. Jadi ini konsepnya sama ya. Sistem manajemen K3, kalau OSAS ISO yang atas ini terkait dengan persyaratan standar internasional untuk K3. Kalau yang SMK 3 ini persyaratan standar nasional ya, terkait penerapan K3. Oke, lanjut.
Oke, lanjut ya. Jadi informasi terdokumentasi. Jadi apa sih sebenarnya definisi informasi terdokumentasi? Jadi informasi dalam bentuk media penyimpanan. Jadi ini pengertiannya informasi dalam bentuk media penyimpanan di sekretaris kerja seperti SOP ya, atau dokumen kayak prosedur, instruksi kerja, manual, kebijakan, terus video, foto, file, drawing, dan lain-lain. Yang dipersyaratkan untuk dikendalikan dan dipelihara oleh organisasi. Jadi poinnya adalah media ya. Informasi terdokumentasi adalah media penyimpanan ya, yang dipersyaratkan untuk pengendalian dan pemeliharaan di dalam suatu organisasi. Oke, lanjut. Oke, jadi kita fokus nih terkait pengendalian informasi terdokumentasi itu ada di klausul 7.53 di ISO versi 9001 versi 2015 ya. 14.000 juga sama ya. 14.000 versi 2015, 45.001 versi 2018 juga klausulnya sama nih. Jadi sifatnya terintegrasi ya. Jadi 7.53 adalah pengendalian informasi terdokumentasi. Jadi klausulnya, subklausulnya ada dua ya. Sorry, Jer. Atas, Jer. Jadi 7.531 sama 7.532. Jadi informasi terdokumentasi harus dikendalikan untuk memastikan ya ketersediaan, kesesuaian penggunaannya ya, dan terlindungi secara memadai. Itu poinnya ya. Jadi ada dua poin ya, terkait dengan ketersediaan, kesesuaian untuk penggunaannya, dan perlindungan secara memadai. Oke, lanjut. Nah, ketersediaan ini ya. Jadi ketersediaan berarti organisasi memastikan ketersediaan bagi siapa saja nih ya, bisa di dalam organisasi maupun eksternal. Kalau di dalam organisasi adalah pekerja ya, atau kepala departemen, atau organisasi yang membutuhkannya. Nah, ini contohnya untuk kasus misalnya pembelian ya. Jadi siapa sih yang bisa dapat disediakan ya? Adalah manajemen, bagian pembelian ya, bagian pergudangan, bagian quality control ya, atau bagian quality assurance. Jadi contohnya di bagian pembelian itu siapa sih yang terkait ya? Ada bagian manajemen berarti jajaran direksi ya. Ada bagian pembelian berarti terkait dengan bagian umum untuk purchasing ya. Dan ada bagian pergudangan atau workshop atau warehouse ya. Ada bagian quality control dan bagian quality assurance ya. Oke. Lanjut ya. Nah, ini pengendalian informasi juga terkait dengan masalah secara umum dan dalam melakukan pengendalian organisasi harus yang pertama itu harus ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusianya maupun infrastruktur atau sarana prasarana. Ya, kemudian punya SOP ya. Di dalam SOP bisa manual, kebijakan maupun prosedur ya. Kemudian yang berikutnya harus mengeluarkan pelatihan ya secara periodik. Nah, itu jadi syarat pengendalian dokumentasi itu pertama harus ketersediaan sumber daya ya. Di dalamnya ada SDM, ada infrastruktur atau prasarana, terus punya SOP ya atau pengendalian sistem dokumentasi, kemudian punya program pelatihan. Oke, lanjut. Nah, ini tadi kan subklausul 7.531, sekarang 7.532. Jadi untuk informasi terdokumentasi harus terdapat aktivitas ya. Ada kegiatan distribusi ya. Ada akses, ada pengambilan, penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan ya. Ketersediaan dalam bentuk mudah diakses atau keterbacaan, terus ada pengendalian perubahan, ada retensi masa simpan ya. Ada disposisi atau disposal masa pembuangan dokumentasi tersebut. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini terkait pendistribusian. Jadi kalau pendistribusian dokumentasi, yang pertama harus tersedia adalah mengidentifikasi pihak yang membutuhkan informasi tersebut, ya, atau departemen atau bagian yang membutuhkan siapa saja nih ya. Kemudian buat daftar distribusi dokumen. Jadi nanti saya kasih contoh untuk master list of dokumen, jadi daftar induk dokumen.
Jadi dalam daftar dokumen nanti ada daftar distribusinya ya. Kemudian mendistribusikan, setelah dibuat daftar, kemudian distribusi, kemudian langsung proses penyimpanan ya. Nanti direkap di dalam daftar induk dokumen. Nah, kemudian proses pendistribusian tersebut ya ada dikenal nanti istilah dokumen terkendali dan tak terkendali ya. Nah, di sini nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi nanti mengenai dokumen terkendali dan tidak terkendali. Jadi dokumen terkendali ada informasi cara implementasi di atas pembuatannya. Jadi kalau terkendali itu lebih cenderung ke pengendalian internal ya, organisasi ya. Jadi ada tahap-tahapannya dari proses pembuatan, ada peninjauan, ada pengesahan, ada pendistribusian, ada akses, ada penyimpanan, ada sifat kerahasiaan, ada masa simpan atau retensi, ada disposisi atau disposal ya, proses pembuangan. Kemudian dokumen eksternal, coba lanjut ya. Ya, sorry, atas lagi atas coba. Kembali lagi ke semula aja. Sorry. Dari mana? Bukan. Bawah lagi, cari yang terakhir tadi. Jadi kalau ini ya, saya katakan tadi kan ada pengendalian dokumentasi terkendali dan tidak terkendali. Kalau tidak terkendali adalah dokumen tersebut ketika sudah distribusikan, ya sifatnya ya, distribusikan misalnya ke pihak eksternal ya, distribusikan eksternal, tapi nanti tidak akan dilakukan pengendalian kembali. Ya tadi kan pengendalian dokumen terkendali itu biasanya tahapannya seperti tadi, proses pembuatan, ada peninjauan, ada pengesahan, ada proses distribusi, ada akses. Nah itu untuk pengendalian dokumentasi terkendali. Tapi kalau tidak terkendali lebih cenderung pada saat dia distribusi lepas, putus langsung. Jadi dia tidak mau tahu bahwa statusnya seperti apa dokumentasi tersebut digunakan oleh end user ya atau pengguna akhir. Oke, lanjut. Nah, ini contoh ya. Daftar induk dokumen atau sebut versi Inggrisnya master list of document. Di sini saya jelaskan nanti ya. Di sini kolom-kolomnya adalah nama dokumen. Jadi harus ada nama dokumennya. Misalnya prosedur pembelian, ya. Nomor dokumen nanti kita bikin standar nomor nanti kita atur ya. Jenis dokumen dokumennya dan ini terkait dengan prosedur kah, atau manual kah, atau instruksi kerja, atau formulir atau rekaman, ya. Terus departemen sebagai pemilik dokumen siapa nih, ya? Ya, departemen pemilik dokumen. Nah ini kemudian status revisi nih. Ya, kalau revisi 00 berarti masih statusnya dokumen baru ya. Kalau revisi 1 berarti sudah mengalami perubahan dokumen. Sampai nanti revisi 3. Nah, kalau tanggal efektif itu tanggal masa mulai pemberlakuan dokumentasi tersebut ya. Nah, kalau distribusi statusnya adalah kita menyebarkan atau mendistribusikan dokumen tersebut ke bagian mana saja terkait dengan prosedur yang kita. Misalnya proses pembelian kayak tadi keterkaitannya kan dengan bagian quality. Jadi nanti tulis nomor 1 QC atau QA ya. Yang kedua misalnya keterkaitan prosedur pembelian ke bagian keuangan ya. Kita tulis nanti keuangan ya. Atau yang ketiga nanti terkait bagian pembelian terkait dengan bagian bagian gudang. Kita taruh nanti gudang. Nah gitu ya. Jadi ini itu yang disebut dengan master list of document atau disebut dengan daftar induk dokumen ya. Yang kayak tadi dikatakan adalah sistem pengendalian dokumentasi kita nih ya. Lanjut. Tadi kan terkait masalah tadi pendistribusian, sekarang masuk ke aktivitas akses. Jadi tujuan kita penetapan akses terhadap informasi terdokumentasi adalah menentukan siapa yang memperoleh izin ya untuk bisa mengakses informasi dokumentasi tersebut ya. Jadi kita harus menentukan nih gimana cara mekanismenya nih. Siapa yang bisa mengakses ya. Terus penetapan akses berkaitan keamanan informasi terdokumentasi, khususnya informasi terdokumentasi yang di dalam mengandung informasi rahasia ya. Jadi akses itu lebih cenderung keterkaitannya dengan dokumen rahasia ya. Jadi pembatasan akses kepada siapa yang kita akan memberikan dokumentasi tersebut. Nah, contoh nih, yang dokumen bersifat rahasia seperti formula produk atau formula material ya atau bahan. Kemudian strategi organisasi ya. Strategi dalam strategi ada kayak kebijakan, visi misi ya.
ada apa, budaya, ada moto perusahaan. Nah itu. Terus kemudian terkait masalah laporan audit internal itu juga termasuk dokumen rahasia ya. Dan transaksi keuangan juga dokumen rahasia. Kemudian dokumen-dokumen catatan mutu berkaitan dengan personal yang biasanya contohnya kayak medical check up ya. Medical check up personal itu biasanya itu sifat rahasia ya. Yang punya bisa akses itu biasanya hanya SDM ya. SDM atau HRD dan personal tersebut. Misalnya si yang melakukan medical check up. Oke, lanjut. Nah, ini juga lanjutan akses ya. Dalam melakukan pengawasan terhadap akses informasi dokumentasi, metode yang dapat diterapkan dalam organisasi adalah pertama tahapannya mengidentifikasi ya. Berdasarkan status rahasianya tadi kan, status rahasianya tadi kan banyak kan tadi kan? Terkait laporan audit misalnya kan. Nah, menetapkan kebijakan mengenai pihak-pihak yang memiliki akses. Siapa saja yang punya akses? Siapa yang berhak mengambil, melihat, menggunakan informasi tersebut, terus memberikan tanggung jawab kepada pemilik proses atau manajer atau kepala departemen, terus menetapkan kebijakan bahwa proses pencatatan dan transaksi yang dikerjakan oleh pihak yang berhak melakukan. Jadi penetapan siapa saja yang berhak untuk melakukan izin atau akses tersebut. Dan biasanya yang terakhir mengenai penggunaan password ya. Biasanya kalau akses itu kan biasanya kita kasih nanti user ID sama login biasanya. Nah ini juga itu termasuk bagian dari izin akses. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut ya. Dari pendistribusian, akses, sekarang penyimpanan dan pemeliharaan nih. Jadi proses organisasi menerapkan mekanisme agar informasi terdokumentasi disimpan dalam media yang menjamin ya kegunaan, kehandalan, keaslian, dan kelestarian sepanjang diperlukan. Jadi tahapan penyimpanan itu tujuannya untuk menjamin ini kegunaannya ya, kehandalan dia dokumentasi tersebut dan keaslian serta kelestariannya sepanjang dibutuhkan suatu organisasi. Nah, organisasi menyediakan sumber daya infrastruktur yang sesuai dalam rangka penyimpanan dan pengelolaan informasi dokumentasi. Penyediaan ini sumber daya itu terkait infrastruktur seperti ini, sarana prasarana ya. Jadi yang poin yang harus diperhatikan adalah kondisi penyimpanan ya dan proses pemeliharaan dokumentasi tersebut ya. Kemudian organisasi mempertimbangkan kondisi penyimpanan, memperhitungkan sifat fisik dan pemukiman yang dimiliki. Jadi contoh nih, kita menyimpan dokumen biasanya kan ada dokumen misalnya kayak dokumen hard copy. Kalau hard copy kita simpan ke dalam suatu tempat yang benar areanya bersih ya, 5R-nya bersih dan suhunya biasanya terkendali. Jadi misalnya suhunya suhu ruangan 25 derajat. Terus kelembapannya juga kita batasi nih. Jangan sampai dia terlalu lembab ya. Dampaknya nanti dokumentasinya sifatnya nanti akan berjamur ya. Atau media penyimpanan kan dalam bentuk nggak hanya hard copy ya. Bisa dalam bentuk soft copy juga ya. Dalam bentuk CD, compact disc ya. Biasanya piringan-piringan itu ya, piringan atau model-model kaset. Nah, itu juga disimpan. Biasanya suhunya sedikit lebih rendah ya. Biasanya suhunya lebih dingin. Ya, karena mencegah terjadinya misalnya aspek kerusakan dari sisi alat tersebut atau CD tersebut. Oke. Oke, lanjut Jeff. Oh, kemudian sorry. Biar atas lagi Jeff. Ini ada tambahan nih terkait masalah yang terakhir. Sorry, atas Jeff. Sorry. Organisasi memiliki kebijakan dan metode untuk melakukan konversi atau migrasi informasi terdokumentasi ke dalam satu sistem ke sistem lain. Contoh yang cloud ya. Biasanya masih rata-rata tahu ya cloud ya. Jadi dokumentasi itu disimpan ke server yang memang pengendalinya misalnya sistem cloud. Jadi bisa nyimpan di server yang sistemnya bisa sistem intranet atau online. Jadi suatu saat kita bisa mengambil dari sistem database yang ada di penyedia jaringan tersebut, provider jaringan tersebut. Ya, biasanya kita berbayar nanti periodiknya misalnya per 3 bulan kah, per tahun kah. Nah, suatu saat nanti kita kehilangan data bisa mengakses sistem cloud tersebut yang disebut dengan sistem migrasi yang tadi kan dari yang model hard copy ya masuk ke sistem cloud atau sistem soft copy. Lanjut. Nah, ini terkait ini tadi kan pendistribusian, akses, penyimpanan dan pemeliharaan. Berikutnya terkait pengendalian perubahan. Ya. Intinya pengendalian perubahan ini adalah tujuannya ketika nanti ada permintaan perubahan dari user ya,
sebagai pengguna atau pemilik dokumen, dia harus mengajukan tahap-tahapannya ya. Pertama, ya, dalam melaksanakan pengendalian perubahan, organisasi harus memiliki mekanisme. Tahap-tahapannya seperti apa nih? Yang pertama, personal yang berhak mengusulkan perubahan dan personal melakukan tinjauan perubahan. Jadi di sini personal tersebut yang pengusul siapa, pemohon siapa nih, ya, bisa pemohonnya siapa, kemudian yang menuntut atau menginginkan adanya perubahan dokumen tersebut. Kemudian yang berikutnya saran yang digunakan bagi pengusul untuk mengusulkan ada perubahan. Jadi ya, harus tersedia semacam fasilitas, ya. Contohnya fasilitasnya bisa nanti dalam bentuk formulir ya. Contoh usulan perubahan, misalnya dokumen usulan perubahan, atau mungkin dalam bentuk aplikasi IT ya. Biasanya orang ketika nanti ada perubahan, dia masukkan saya pengen melakukan perubahan dokumen ini, nomor dokumennya ini, alasan perubahannya ini. Nah itu sistem aplikasi bisa, sistem formulir juga bisa. Kemudian evaluasi dampak dari perubahan diusulkan terhadap dokumentasi lainnya dan pelaksanaan aktivitas. Jadi ketika kita melakukan usulan perubahan, kita harus mengevaluasi dampaknya nih. Ketika dokumen tersebut berubah, apa saja yang terkait nih? Karena kayak prosedur pembelian kan nanti terkait dengan bagian keuangan, ya kan, pembayaran. Kemudian terkait juga dengan bagian quality control. Biasanya kan ketika barang datang kan, ya, nanti dia harus ngecek spesifikasinya sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau tidak, ya seperti itu. Jadi ketika ada usulan perubahan harus direview nih dampaknya terhadap unit kerja yang lain atau departemen yang terkait ya. Kemudian menggunakan identifikasi yang unik untuk menunjukkan dari perubahan. Jadi ketika melakukan usulan perubahan, kita harus membuat sistem perubahan terhadap dokumentasi tersebut. Misalnya ketika ada perubahan, berarti ada status revisi, misalnya kan. Terus poin-poin yang direvisi di bagian mana saja, ya, paragraf mana, halaman mana. Kemudian berikutnya melakukan tindak pengendalian ketika terjadi perubahan. Jadi ketika terjadi perubahan harus dikoordinasi nih, ya. Misalnya prosedur pembelian, kan keterkaitan tadi terkait dengan quality, bagian keuangan, ya, dan lain-lain lah. Jadi harus dikendalikan. Yang mengendalikan biasanya ini dokumen kontrol, ya, dokumen kontrol yang mengendalikannya. Kemudian mencatat perubahan yang pernah terjadi. Jadi ini tahap-tahapannya nih. Ketika ada usulan perubahan kan, ini usulannya udah yang tahap berapa nih? Masih pertama kah, ya, atau mungkin yang sudah statusnya revisi terbaru. Nah itu harus tercatat perubahannya ya. Ya, kemudian nih contohnya nih, coba dia cek. Lanjut, cek. Coba lanjut. Oke. Nah ini lanjut ya, apa-apa nanti sebenarnya kita nanti akan jelaskan contoh format usulan perubahan ya. Coba tunjukin yuk, sebentar ya nih. Jadi ini usulan perubahan ya. Jadi kalau orang sering menyingkatnya UP3CD. Jadi usulan penambahan atau perubahan dan permintaan kopi dokumen atau selain dokumen. Ya. Di sini di sisi kiri apa sih yang menjadi usulan? Yang perbaikan atau perubahan tersebut adalah apakah dokumen, ya, record berarti rekaman ya, ataukah permintaan dokumen saja nih, atau permintaan kopi dokumen kontrol ya, atau uncontrolled copy dokumen tidak terkendali. Pada sebelah kiri tadi kan dokumen terkendali ini permintaan kopi dokumen kontrol. Yang sebelah kanan kopi salinan dokumen tidak terkendali. Kemudian lanjut kolom-kolomnya sini adalah nomor dan nama dokumen. Contoh nih ya, ada prosedur pemeliharaan perbaikan mesin ya. Ini ada prosedur gudang produksi yang akan diusulkan untuk melakukan perubahan. Nah, di sini ada PB artinya penambahan ya. PC pencabutan ya. Revisi. Ini contohnya dua prosedur ini akan melakukan revisi ya. Kemudian nah, jumlah ini pengertian jumlah ini berarti jumlah dokumen. Misalnya di prosedur gudang produksi jumlah dokumennya ada berapa yang direvisi ya. Bisa prosedur misalnya gudang 1, gudang 2 atau prosedur penyimpanan, prosedur pemeliharaan, tapi semua terkait dengan gudang misalnya kan. Kemudian pendistribusi nanti ke siapa nih? Ketika nanti prosedur yang sudah direvisi nanti dia akan direvisi ke bagian mana? Kayak prosedur warehouse biasanya gudang kan terkait dengan purchasing kan, bagian pembelian, bagian quality. Nah, distribusi ntar ke bagian pembelian sama bagian mutu atau quality ya. Nah, ini diisi hanya untuk record yang sisi kanan ya, kolom kanan. Penyimpanan. Nah, ini penyimpanan
kita harus pastikan lokasi penyimpanannya nih ya. Kemudian indeks berarti penomoran lokasi penyimpanannya nih ya. Kemudian masa simpan dokumentasi tersebut. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, tergantung kebutuhan bagian tersebut atau departemen tersebut ya. Kemudian metode pembuangannya bisa sifatnya nanti metode pembuangannya misalnya disposal, dibuang langsung ya, atau di scrubber, dihancurkan biasanya. Jadi dihancurkan, atau nanti metode pembuangannya nanti disimpan nanti ke gudang penyimpanan khusus ya. Kemudian penanggung jawabnya siapa nih? Penanggung jawab untuk penyimpanan rekaman itu siapa? PIC-nya nih. Nah, itu seperti itu. Nah, ini yang sebelah kanan nggak begitu penting. Deadline. Nanti deadline untuk yang deadline itu maksudnya batas penyelesaian dokumentasi tersebut dari sejak usulan sampai nanti proses penyelesaian dokumen tersebut nanti untuk dipakai oleh bagian-bagian terkait ya. Kemudian di bawah lagi ya, di barisan paling bawah, alasan nih, kenapa sih prosedur tersebut perlu dilakukan perubahan? Nah, ini biasanya pemohon yang membuat atau mengisi alasan tersebut adalah tujuannya untuk penyempurnaan prosedur. Ya, misalnya contoh nih ya. Kemudian komentar kepala departemen atau komentar kepala bagian ya. Nah, untuk menjelaskan secara detail kenapa sih disempurnakan prosedur tersebut. Ya. Kemudian tahap-tahapan persetujuan nih dari sebelah kanan ya. Yang membuat itu siapa nih? Pemohon. Pemohon berarti misalnya kayak kalian Bapak Ibu sekalian nih. Pemohon misalnya, saya pengen lakukan perubahan nih, diajukan ke kepala departemen ya, atau kepala bagian ya, atau kepala departemen pemohon sebut di sini ya. Kemudian nanti setelah disetujui oleh kepala departemen pemohon, masuk nanti ke kepala departemen terkait, biasanya yang berhubungan langsung dengan prosedur tersebut. Ya tadi saya katakan prosedurnya kan terkait dengan bagian misalnya prosedur pembelian, terkait di bagian quality control, terus terkait juga dengan bagian keuangan, terkait juga dengan bagian misalnya bagian umum ya, atau SDM. Nah, itu harus terkait ini, harus memberi paraf nih, kepala departemen terkait harus memberi persetujuan untuk dokumentasi yang dibuat oleh pemohon. Kemudian yang berikutnya, nah untuk dokumentasi yang terintegrasi, biasanya dokumen kita itu harus direview oleh HSC ya, atau kepala departemen HSC-nya nih. Misalnya ini terkait misalnya prosedur pembelian ini sudah memenuhi aspek ketiganya nggak atau belum. Nah, harus direview dan diperiksa sebelum nanti dimintakan persetujuan kepada pimpinan ya. Jadi perlu dilakukan peninjauan oleh pihak HSC atau orang ketiga. Dan lanjut nanti ketika sudah semua disetujui, tahapan di akhir adalah persetujuan oleh, sini saya tulis mengenai MR, manajemen representatif ya, atau pimpinan perusahaan ya, atau direksi. Oke, atau koordinator ASU juga. Jadi koordinator ASU juga bisa melakukan paraf ketika koordinator atau manajer KIC ya melakukan persetujuan terkait dokumentasi tersebut. Nah, baru lanjut nanti ke pimpinan perusahaan atau sejajar direksi. Oke, mundur lagi Jeff. Ini mungkin kita tanya jawab dulu Pak. Oke, boleh dah. Kayaknya kalau dari penjelasan Pak Pardede itu susah kali nih Pak untuk menambah dokumen, merevisi dokumen ataupun minta dokumen ya. Oke. Nah, kayaknya susah kali itu Pak. Satu penambahan aja kayaknya banyak sekali proses yang harus dilewati. Kalau ada yang bertanya nanti bisa saya jelaskan lebih detail ya. Oh iya siap. Jadi kita coba diskusi dulu pertanyaan nih Pak. Udah ada beberapa Pak pertanyaan dari teman-teman supaya nanti mana tahu ada yang menggantung atau yang kurang terverifikasi dengan baik ya Pak ya. Oke. Pertanyaan pertama nih Pak dari Pak Yanwar Azwar. Jika manual SOP formulir rekaman dalam bentuk soft copy semua, apakah dibolehkan dalam ISO 9001, Pak? Ya, oke, saya jawab ya. Jadi dibolehkan ini untuk soft copy dibolehkan. Tapi kan kayak tadi katakan soft copy itu berarti nanti aksesnya ditetapkan nih, ya. Untuk soft copy itu aksesnya, misalnya kayak tadi saya katakan prosedur pembelian yang bisa mengakses dokumentasi tersebut siapa nih? Yang pasti manajemen bisa kan? Dia bisa mengakses semua dokumen. Terus yang bisa akses lagi siapa? Di bagian misalnya kayak prosedur pembelian, bagian keuangan, ya, atau bagian quality, atau bagian umum atau SDM. Nah itu yang harus
izin aksesnya harus ditetapkan dulu ya. Nanti misalnya sistemnya berarti model sistem aplikasi ya, sistem database. Nah, itu nggak masalah. Nanti pada saat audit ya, baik internal maupun eksternal, pada saat audit kita nggak perlu paperless, kita nggak perlu dokumen ya, hard copy. Jadi hanya ketika ada audit, kegiatan kamu seperti apa? Tunjukkan pakai sistem misalnya kita aplikasi kita nih dari tahapan misalnya dari pekerjaan misalnya pembelian kan, misalnya dari penerima ada PO ya, purchase order ya, permintaan pembelian material sampai nanti DO surat jalan datang, sampai nanti dicek sampai spesifikasi oleh quality misalkan. Jadi tahap-tahapan itu ada dalam dokumentasi yang ada di mana, di aplikasi ya, atau mungkin dalam bentuk soft copy lah. Jadi orang-orang bisa ngecek nanti aksesnya kan, oh saya mau buka prosedur pembelian, bisa tunjukkan dong prosedur pembelian di soft copy-nya. Nah, dibuka nanti nih. Terus sistem aksesnya siapa saja yang diperbolehkan, nah, itu tunjukkan nanti aksesnya kan. Nah, prosedur tunjukkan, dibacakan langsung ke auditor kan. Nanti rekam-rekamannya seperti apa nih? Nah, rekamannya ditunjukkan, rekaman bentuk yang formulir kosong, blank, sama bentuk yang realisasi seperti apa. Realisasi bisa dibentuk scan ya. Jadi kita bisa scan rekam-rekaman sudah berjalan kan. Misalnya rekaman inspeksi quality terkait masalah barang yang datang, terkait spesifikasi material atau produk. Nah, itu juga bisa di-scan kemudian di-upload ke dalam aplikasi. Sehingga nanti pada saat audit nanti auditor akan lihat, oh ini rekamannya ini nih. Ini ada bentuk-bentuk sistem kerjanya seperti penginputan seperti ini ya. Jadi buktinya approval-nya seperti apa? Ada semua kan tercatat kan dalam bentuk scan PDF. Oke, lanjut. Oke, baik. Memang dokumen itu memungkinkan untuk soft copy, tapi perlu verifikasi lebih lanjut terkait software yang digunakan seperti itu ya Pak ya. Karena kalau secara untuk pengesahannya itu biasanya kan kalau masih yang menggunakan manual itu kan masih di print, kemudian nanti tanda tangan, siapa yang membuat, siapa yang mengecek, dan siapa yang mereview ya Pak ya. Baru kemudian nanti dilakukan scanning, dan itulah menjadi disimpan di database. Untuk dokumen masternya itu nanti akan disimpan oleh dokumen kontrol atau MR atau ISO administration seperti itu ya Pak ya, kalau untuk yang masih konvensional gitu ya, seperti itu. Jadi kalau memang dia sudah punya software, berarti itu dibenarkan untuk soft copy seperti itu. Termasuk ini mungkin pengesahannya by software itu ya Pak ya? Ya bisa, nanti pengesahan nanti misalnya yang punya izin akses kan nanti akses untuk pengesahan, misalnya bagian-bagian terkait izin akses, nanti dia akan melakukan semacam persetujuan kan, approvalnya bisa dalam bentuk nanti centreng aja, atau mungkin nanti dia kayak melakukan paraf. Kayak sekarang kan aplikasi udah canggih lah ya, paraf bisa ada tanda tangan sendiri kan, biar sah dokumentasi tersebut, atau mungkin dalam bentuk klik aja persetujuan dokumentasi tersebut sudah sesuai gitu. Oke. Ya, kemarin juga ada pengalaman kita ya Pak ya, customer kita itu salah satu perusahaan food manufacturer di Medan itu mereka udah pakai software FileMaker namanya Pak ya. Nah, itu juga mereka sudah sistem soft copy semua dan mudah diakses, jadi ketika tinggal ingin merubah, mereka akan langsung download dan upload dari situ kontrolnya. Seperti itu ya Pak Fadil ya? Ya, Oke, siap. Oke Pak, pertanyaan kedua Pak, dari Pak Eko Pangestu Wibisono nih. Nah, apakah ada rekomendasi untuk meningkatkan sistem atau kemampuan manajemen dokumen? Apa yang mungkin bisa dilakukan untuk meningkatkan sistem di perusahaan, Pak? Kayak tadi itu kan, jadi untuk paperless ya, kan kita untuk improvement terkait pengenalan dokumen itu paperless, jadi mengurangi penggunaan kertas. Jadi kan manajemen kan senang tuh kan, berarti kita nanti menggunakan jaringan internet atau intranet ya. Jadi dokumen yang ada semua kita scan atau foto, kemudian diupload ke dalam database ya. Ketika nanti pihak terkait hendak membutuhkan dokumentasi tersebut ya, tinggal nanti mengakses saja nanti ke aplikasi tersebut. Nah itu otomatis kan penggunaan kertas akan berkurang secara besar-besaran itu nanti. Nanti itu salah satu bentuk improvement. Atau untuk yang tambahan berikutnya lagi kayak tadi sistem cloud ya. Jadi semua dokumen itu ya, tadi dalam bentuk aplikasi. Penyimpanan dokumen kan ada nanti masa simpan kan, masa simpan retention time-nya itu kan. Jadi kita bisa simpan dokumentasi kita itu ke sistem cloud, ya biasanya kerjasama dengan pihak eksternal.
penyedia jasa penyimpanan dokumen. Nah, itu lebih enak lagi nih. Jadi kita nggak perlu menyiapkan gudang yang besar kan. Kadang-kadang semakin banyak dokumentasi, nanti hard copy, semakin butuh ruangan semakin besar. Nah, kalau kita kerjasama dengan pihak eksternal, mungkin kita berlangganan, taruhlah misalnya per tahun misalnya 10-20 juta untuk penyimpanan sistem cloud tersebut. Ya udah, otomatis daripada kita sewa ruangan yang besar atau menyediakan fasilitas yang besar, kita juga nggak jamin nih dokumentasi tersebut terpengaruh dari lingkungan kan, faktor lingkungan bahaya kan, bisa nanti sifatnya berjamur dokumentasi tersebut atau mungkin rusak karena masanya memang udah waktunya kan, tergantung mutu kertasnya kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita pakai sistem cloud ya, sistem berbasis digital, wah, kita lebih enak nih. Mungkin di awal biayanya agak besar, tapi nextnya ke depan wah, luar biasa lah untuk pengurangan biayanya. Jadi bagian dari program improvement terkait pengendalian dokumen. Nah, itu contohnya. Berarti bisa berupa software yang memperpendek birokrasi dan nanti intinya reduce daripada cost ya Pak ya, serta nanti komitmen terhadap lingkungan juga terjaga. Seperti itu ya lebih kurangnya Pak Dede ya. Jadi nanti reviewnya bukan lagi diberikan hard copy, dicoret-coret, tapi langsung diberikan soft copy dan nanti dikasih marking untuk supaya para inisiator itu mengetahui seperti apa yang diinginkan nanti oleh reviewernya gitu ya Pak ya? Ya benar. Oke, menarik sih Pak, karena memang kita lihat di lapangan itu memang sangat banyak sekali ya dokumen, ya, terutama kalau kita bicara kontraktor itu dalam kita meng-apply suatu work permit itu Pak, SOP itu sering sekali kadang setelah kita print, di-reject, coret-coret, nanti kita ketik lagi, nge-print lagi, reject lagi, coret lagi, nge-print lagi, ya itu banyak sekali kan, apalagi kalau kita bicara scope manajemen sistem ya Pak ya, manajemen sistem itu kan bukan 1-2 SOP dari keseluruhan departemen. Nah, itu banyak sekali yang akan dikelola. HRD misalnya ada 5 SOP yang terkait sales, ada 4 SOP terkait, ya belum lagi termasuk working instruction-nya lagi, formulir kerja dan segala macamnya. Ya ini menarik sih Pak, memang butuh untuk lebih simpel agar nanti mereka lebih aware gitu ya Pak ya. Iya benar. Oke, terima kasih Pak Pardede. Kemudian dari dari Pak Yanuar Azwar, apakah mandatori prosedur masih dalam ISO 9001/2015? Apakah mandatori prosedur masih ada dalam ISO 9001/2015? Ini termasuk kata mandatori prosedur wajib ini, ya, Pak. Prosedur wajib ya. Prosedur wajib. Oke. Prosedur wajib, prosedur pengendalian dokumen ini, prosedur ini kan bagian dari klausul kan? Ya. Jadi prosedur ini kan klausulnya tadi pengendalian informasi terdokumentasi. Itu mandatori, wajib. Karena klausulnya di 7.53 ini ada dipersyaratkan diminta, berarti masih mandatori lah, masih wajib. Dan prosedur yang wajib lainnya juga masih banyak kan? Tadi kan prosedur misalnya pembelian, ya. Itu juga untuk versi yang versi S91 versi yang sebelumnya juga prosedur pembelian masih ada, yang nextnya juga di versi 2015 juga masih ada. Jadi intinya prosedur mandatori itu mengacu ke persyaratan klausul ya, dari klausul berapa? 1 sampai klausul 10 lah, ya. 4 dari 4 juga bisa 4, tapi 1 sampai 3 juga kan nanti kan masuk nanti terkait dengan manual, biasa nanti penjelasan mengenai istilah dan definisi misalnya kan, ruang lingkup, nah itu juga masuk nanti di manual. Jadi intinya semua klausul ini wajib, berarti ibaratnya mandatori lah untuk diterapkan. Oke. Ya memang kalau kita bicara requirement daripada ISO itu kan per klausul itu sebenarnya kita menerjemahkannya kan dengan standar operasional prosedur ya Pak ya. Jadi memang masih harus kita show standar operasional prosedur. Terlepas nanti bentuknya apakah by video ya kan, ataukah bentuknya by flowchart ya, tapi tetap itu harus terdokumentasi seperti itu ya Pak ya. Iya. Lebih kurang ya. Oke Pak. Kemudian lanjut Pak, dari Pak Juda Prabowo, apakah diperbolehkan suatu dokumen diambil oleh yang membuat dokumen tersebut dikarenakan orang tersebut keluar dan status dokumen tersebut hanya berlaku saat dia masih bekerja, apabila pekerja diganti maka harus
membuat dokumen tersebut kembali. Nah, ini kayaknya ada dendam ini, Pak. Jadi ketika dia keluar, semua dokumennya dicabut gitu. Berarti bukan sistem yang berjalan nih, Pak, person yang berjalan. Nah, gimana Pak menyikapinya, Pak? Itu udah salah itu ya. Jadi intinya kan tadi kan saya katakan tadi kan prosedur itu kan nanti sistem pengendaliannya yang harus benar nih. Ada prosedur sistemnya kan tadi ada ketersediaan ya. Tersediaan, ada proses penyimpanan ya. Ada proses nanti pendistribusian. Berarti intinya dokumentasi tersebut sudah bisa diakses bukan hanya satu pihak, misalnya sebagai pemilik dokumen. Dokumen itu sudah terdistribusi ke pihak terkait. Jadi ketika ya intinya sistem pengendalian dokumennya udah bagus lah ya, atau dokumen kontrolnya sudah baik, otomatis mau berganti orang siapapun saja itu nggak ada masalah, karena dokumen itu sudah terupdate ya, karena sistem pengendaliannya sudah sistematis. Nah itu nggak masalah mau pergantian orang pun. Jadi itu udah masalah berarti ketika terjadi pergantian orang terus tiba-tiba dokumentasi tersebut hilang, itu udah salah, berarti sistem pengendalian dokumentasinya belum beres itu ya. Kan tadi kan saya katakan tadi kan ketika ada dokumen harus diidentifikasi dulu ya kebutuhannya siapa yang membutuhkan, terus pendistribusiannya ke siapa saja kan, proses penyimpanannya di setiap unit setiap bagian atau departemen siapa saja yang punya akses. Kan otomatis secara sistem sudah berjalan, nggak akan bisa lagi mempengaruhi satu orang itu bisa mempengaruhi secara keseluruhan sistem, nggak bisa. Ya, kalau udah berjalan sistem pengendalian dokumennya udah rapi dan baik gitu. Nah, ini berarti kesimpulannya bahwa sistem pengendalian dokumentasinya belum berjalan dengan baik ini. Sehingga ketika satu orang hilang, semua panik semua. Dokumen itu dinyatakan hilang. Berarti yang orang baru harus membuat dokumen baru. Nah, itu udah salah. Berarti daftar induk dokumennya itu nggak berjalan nih. Ya kan tadi kan? Nama dokumennya apa, nomor dokumennya apa, status revisinya apa, ya. Terus pendistribusiannya ke siapa saja, nah itu harus berjalan. Itu berarti nggak jalan itu. Ya. Jadi itu tolong sistemnya kayak tadi saya katakan kan, tahap-tahapannya harus berjalan tuh, dan dokumentasi informasi itu harus berjalan secara sistematis. Oke, dari saya. Oke, berarti itu tidak dibenarkan ya Pak ya, karena memang amanat manajemen sistem itu kan bukan kita bergantung kepada human ya Pak ya, tapi kita bergantung pada sistem yang berjalan seperti itu. Ya, jadi kalau memang banyak sih Pak, seperti contoh ya Pak ya, jadi kadang pernah juga kita temukan beberapa teman-teman di lapangan itu ketika mereka masuk ke suatu company ya, maka mereka itu mereka menganggap bahwa sistem di perusahaan mereka itu adalah yang terbaik, sehingga tidak jarang terkadang sistem itu di copy paste. Jadi ketika masuk orang yang berbeda, sistem itu akan dirombak habis, Pak, gitu. Jadi tidak melakukan asesmen dulu, tidak melakukan penilaian dulu, dan tidak melakukan pemantauan dulu. Jadi sistem itu langsung di copy paste, sehingga ya ketika dia megang sistemnya seperti ini. Nanti kalau dia keluar, ya terserah orang lain pun sistemnya seperti ini. Sebenarnya amanah sistem manajemen nggak seperti itu ya, Pak Pardede? Iya, enggak berjalan. Berarti kita berpatokan bahwa siapapun orangnya, sistem akan tetap berjalan seperti normalnya. Seperti itu ya Pak Pardede ya? Iya, benar. Oke, baik Pak Pardede. Oke Pak, just info aja udah 135 orang yang join, kemudian waktu Pak Pardede lebih kurang 45 menit lagi Pak, mohon dimaksimalkan aja nanti, agar nanti teman-teman yang ingin bertanya bisa bertanya langsung ke Pak Pardede. Untuk teman-teman yang ingin langsung bertanya ke Pak Pardede, silakan nanti raise hand ya, atau lambaikan tangannya. Oke, Pak Pardede, silakan dilanjut materi kita, Pak. Ya, lanjut ya. Nah, berikutnya terkait retensi ya, masa simpan, dan disposisi atau proses pembuangan dokumen. Jadi retensi berkaitan dengan masa berlakunya penggunaan dokumentasi tersebut di dalam organisasi. Dan disposisi adalah pemusnahan dokumentasi tersebut. Jadi kalau retensi itu kan masa simpan nih. Biasanya masa simpan dokumen kan organisasi menetapkan biasanya. Kayak misalnya dokumen bagian K3. Dokumen K3 misal dokumen inspeksi. Nah, itu biasanya misalnya masa simpannya taruhlah misalnya 6 bulan atau setahun ya. Nah, setelah 6 bulan atau setahun nanti ada proses namanya disposal, proses pembuangan ya. Bisa dalam bentuk metode pembuangannya ada scrubber ya, dihancurkan atau nanti disimpan ke gudang khusus penyimpanan, sehingga nanti ketika nanti dibutuhkan bisa ditarik kembali atau diambil kembali, atau mungkin nanti yang sistem kayak tadi saya katakan
model soft copy, nyimpan di dalam hard disk komputer atau ke dalam jaringan jaringan internal, jaringan penyimpanan skala besar, kayak cloud jaringan kayak tadi kan. Intinya dokumen tersebut harus mengalami retensi masa simpan. Jadi jangan sampai dokumen tersebut berulang-ulang tersimpan di situ sehingga nanti dokumentasi tersebut nanti dalam kondisi menumpuk atau semakin banyak. Nah, perlu dilakukan pengaturan mengenai masa simpan. Dan nanti setelah selesai masa simpan nanti ada proses disposal atau disposisi. Oke. Lanjut, Jeff, mana, Jeff? Nah, kemudian terkait dengan dokumen eksternal. Tadi kan terkait dokumen internal kayak tadi kan ada dokumen internal. Tadi kan terkait masalah tadi apanya ketersediaannya harus ada, ya. Terus misalnya nanti pendistribusian, aksesnya, proses penyimpanannya. Nah, dokumen eksternal adalah dokumen dari pihak luar ya. Jadi informasi dokumentasi dari pihak eksternal yang perlu dikendalikan ada dokumen eksternal yang perlu untuk perencanaan dan operasi sistem manajemen mutu. Jadi dokumen eksternal seperti ini ya, manual alat, manual mesin, ya, atau manual produk. Dan materi pelatihan dari lembaga pelatihan eksternal atau konsultan, dan laporan riset kepuasan konsumen atau sebetulnya survei kepuasan pelanggan biasanya ini ya. Ini standar-standar yang ada atau peraturan atau regulasi yang ada. Biasanya kayak peraturan undang-undangan itu termasuk dokumen eksternal ya. Dan standar ISO juga dokumen eksternal ya. Atau dokumen-dokumen lainnya yang mengacu ke peraturan. Jadi organisasi menetapkan identifikasi unit tersendiri bagi dokumen eksternal untuk membedakan dokumen internal dengan dokumen internal. Jadi untuk dokumen eksternal juga kita harus tetapkan indeksnya ya, biar nanti kedepannya biar bisa kita mampu telusur. Misalnya bisa akses dokumen misalnya peraturan perundang-undangan SMK 3 PP 50 ya, gitu kan. Berarti nanti ada proses penyimpanannya di mana, lokasi penyimpanan, terus indeksnya, nomor sebutnya nomor indeksnya apa, ya kan? Nanti metode update-nya seperti apa, ya? Nah, seperti itu. Oke, lanjut, Jeff. Oke, Pak. Nah, ini contoh dokumen eksternal ya. Nah, daftar dokumen eksternal, ini contoh standar ISO. Nomor dokumen atau nomor indeksnya nih ya. Kita pengkodeannya masing-masing perusahaan ya menentukan keperluan dokumen itu untuk apa nih? Sebenarnya untuk persyaratan standar sistem manajemen mutu. Nah, sumber yang memberikan standar itu siapa nih? Nah, ini contohnya memberikan badan sertifikasi nih. Biasanya ketika auditor eksternal, ketika audit yang pertama kali ya, terus mengenalkan standar yang baru, biasanya nanti dia ngasih dokumen standar tersebut, ya, contoh ISO 9001. Nah, tempat penyimpanan kopinya itu di mana? Di bagian, nah contohnya di bagian lokasi di bagian ISO atau bagian dokumen kontrol, ya. Nah, masa berlaku penyimpanan nih, ya. Nah, untuk standar ISO kan biasanya nanti masa berlakunya kan 3 tahun. Jadi ini contohnya 28 Januari 2014 sampai 27 Januari 2017. Kita batasi masa berlakunya atau masa retensinya itu 3 tahun. Nah, distribusi asli disimpan oleh akunting. Jadi ini dokumen ini kan sifatnya biasanya dokumen orisinil dan biasanya dokumen penting. Nah, kadang-kadang kalau ada perusahaan biasanya yang perusahaan besar biasanya dia nyimpannya langsung ke bagian perangkas keuangan biasanya. Karena dokumen asli, kopinya yang nanti yang distribusi ke semua bagian atau departemen, tapi aslinya itu dipegang keuangan karena yang membayar itu bagian keuangan sehingga disimpan di perangkas atau deposit box-nya mereka. Ya, ini contohnya pokoknya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya terkait pelindungan nih, catatan mutu atau rekaman. Nah, informasi terdokumentasi yang disimpan sebagai bukti kesesuaian harus dilindungi dari perubahan yang secara tidak sah. Contoh perubahan secara tidak sah adalah mengkurasi informasi dan catatan mutu tanpa persetujuan yang berwenang. Jadi contohnya, rekaman itu kan misalnya kayak formulir inspeksi ya, sudah ada pencatatannya, kan nggak boleh dirubah seenaknya kan. Ketika ada koreksi ya, harus tahapan persetujuannya harus dijalankan tuh berjenjang nih. Nggak boleh ketika ada nanti dokumen misalnya pencatatannya yang salah dan dicoret ya, kemudian langsung atau di tipek itu tanpa seizin misalnya pemilik dokumen ya, atau mungkin kepala departemen terkait ya atau manajemen lah ya, itu nggak diperbolehkan itu.
untuk terkait masalah pengkoresian ya, atau perubahan rekaman tersebut, data rekaman. Kemudian, jadi perlindungan catatan mutu ya dari perubahan yang tidak diinginkan bertujuan untuk menjamin keakuratan data ya, kredibilitas ya. Berarti nggak ada sistemnya misalnya kalau itu berarti nggak bisa percaya lah. Yang pemilik dokumen tersebut, pemilik rekaman tersebut nggak bisa dipercaya nih. Kemudian keandalan informasi terdokumentasi. Jadi andal berarti kan dokumen tersebut benar teruji nih, konsisten dalam penerapannya dijalankan ya. Kemudian dalam melindungi perubahan yang tidak diinginkan, organisasi dapat melakukan kebijakan dan tindakan sebagai berikut. Jadi pertama adalah membangun budaya integritas nih. Jadi integritas berarti kan kayak kejujuran ya, atau trust ya, kejujuran atau trust, atau mungkin dalam bentuk kebudayaan berarti sistemnya komitmen konsisten dalam pengisian dokumentasi tersebut atau rekaman tersebut. Terus menerapkan keamanan bagi catatan dokumen yang tersimpan. Jadi keamanan, misalnya kayak contoh catatan dokumen yang sifat rahasia, contohnya kayak tadi kan hasil medical check up yang punya akses hanya bagian SDM dan personal yang melakukan medical check up tersebut. Kemudian menyediakan infrastruktur penyimpanan catatan mutu. Jadi ada ruang penyimpanan khusus ya, biasanya untuk hard copy ya. Next ke depan nanti kita perusahaan-perusahaan yang semakin baik atau bagus nanti dia sistemnya nanti soft copy atau sistem cloud ya. Terus menetapkan batasan akses. Nah ini dalam proses melindungi perubahan yang tidak diinginkan, kita membatasi akses nih. Jadi hanya orang-orang yang disepakati setuju yang bisa mengakses dokumentasi tersebut. Misalnya prosedur pembelian, misalnya bagian teknik nggak boleh akses ke, atau engineer atau teknik nggak boleh akses ke prosedur pembelian tersebut. Jadi pembatasannya yang bagian quality control, bagian keuangan misalkan, atau bagian umum atau bagian SDM yang punya akses. Ya, seperti itu. Terus memberikan tanggung jawab pada pemilik proses ya. Nah, pemilik proses melakukan pemeriksaan pengesahan terhadap catatan mutu. Jadi ada tahapannya nih, dari pembuat siapa ya, persetujuannya. Nanti leadernya melakukan persetujuan sampai nanti kepala departemennya menyetujui, misalnya menyetujui dokumentasi tersebut memang sudah sesuai dengan pencatatan yang benar gitu lah. Kemudian menerapkan backup secara berkala. Jadi intinya backup ini sistemnya bisa penyimpanannya misalnya bisa dalam bentuk scan PDF ya. Ya, misalnya dokumen tersebut sudah disimpan dalam bentuk hard copy, kita juga dalam bentuk backupnya dalam bentuk scan PDF. Atau dimasukkan nanti dalam aplikasi atau soft copy. Oke, lanjut. Oke, ini kita ulang kembali ya. Jadi pengenalan dokumen sesuai persyaratan sistem manajemen GHC atau K3LM ya. Jadi pertama kali kan tadi identifikasi dokumen yang usang atau sudah disposal atau masa retensinya atau masa penyimpanannya sudah lewat ya. Terus identifikasi dan pengendalian distribusi dokumen. Kayak tadi kan pendistribusian ya, harus pastikan sistem pendistribusiannya harus benar. Terus tetap legible. Jadi legible berarti bisa diakses, bisa dibaca dengan baik ya. Mudah diidentifikasi. Terus dokumen tersebut harus sebelah kanan ya, harus disahkan sebelum diterbitkan. Jadi dokumen tidak bisa tidak dinyatakan valid ya, tidak bisa dinyatakan valid jika sebelum ada pengesahan atau persetujuan dari pemilik dokumen tersebut. Dan ditinjau, diperbarui dan disahkan ulang. Nah, ketika nanti ada perubahan dokumen, harus ada proses nanti peninjauan ya, diperbarui dan ditandatangan ulang atau disetujui ulang. Terus identifikasi status perubahan. Jadi kan ada status perubahan, ada revisi dokumen awal, masuk status revisi 0 namanya. Dan nanti ada perubahan yang baru, revisi 01. Terus ada revisi lagi, revisi 02, tahap-tahapan seperti itu. Terus ketersediaan revisi terakhir di titik penggunaan. Jadi yang benar-benar dokumen yang benar-benar yang update terakhir yang dipakai di lapangan. Ya. Jadi revisi yang terakhir yang dipakai di lapangan. Jadi ketika ada revisi yang tidak dokumen yang tidak terupdate, itu yang nggak bisa digunakan. Berarti harus ditarik. Ya. Yang dipakai adalah dokumen yang terupdate atau yang terbaru. Oke. Lanjut. Nah, ini definisi-definisi ya. Jadi di sini dokumen internal ini adalah kemarin Pak Jeffrey itu jelaskan mengenai di SMK 3 ya.
Jadi manual secara umum mengenai sistem manajemen GIC ya. Jadi menjabarkan seluruhan nih bisnis prosesnya. Misalnya contoh kayak misalnya pekerjaan di manufaktur lah, dari penerimaan material ya, penerimaan material sampai nanti penyimpanan, sampai nanti proses produksi, sampai nanti proses pengiriman ya, sampai diterima oleh pihak customer, pelanggan, dan sampai nanti diinstal dipasangkan di end user, di pengguna atau customer. Nah, seperti itu. Jadi inti menjabarkan secara keseluruhan bisnis proses suatu perusahaan ya. Proses bisnis suatu perusahaan, dan di dalamnya juga nanti berisi mengenai kebijakan perusahaan ya. Ya, di situ juga berisi nanti terkait masalah ruang lingkup perusahaan juga ya. Kemudian yang berikutnya juga keterkaitan. Misalnya kalau dokumentasi prosedur yang sudah ada terintegrasi, jadi keterkaitan antara ISO 9001, 14001, 45001 sama SMK3 seperti apa keterkaitannya. Jadi intinya manual menjelaskan secara gamblang mengenai sistem yang ada di suatu organisasi. Ya. Oke, prosedur adalah dokumen yang menjelaskan dan menggambarkan kegiatan alur aktivitas detail dan penangkapnya di suatu departemen. Jadi prosedur adalah menjelaskan mengenai keterkaitan antar lintas departemen, ya, lintas departemen atau lintas bagian ya. Kemudian kalau instruksi kerja adalah dokumen menjelaskan mengenai kegiatan suatu departemen, ya. Jadi ketika instruksi kerja itu menjelaskan mengenai kegiatan suatu departemen. Misalnya kayak contoh prosedur, ini contoh dulu ya, prosedur pembelian. Di dalam prosedur pembelian kan mungkin ada nanti prosedur pembelian impor, ada pembelian secara impor, pembelian secara lokal. Nah, itu dijabarkan lagi nanti bisa dibuat dalam bentuk instruksi kerja nanti turunannya ya. Dan formulir adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat suatu tes berhubungan dengan mutu dan K3L. Ini rekaman ya. Oke, lanjut. Nah, ini hierarki dokumentasi ya. Mungkin rata-rata rekan-rekan sudah paham ya. Hierarki dokumen itu yang paling tinggi itu level 1 adalah quality manual. Tadi kan manual mutu atau quality manual. Manual mutu bisa khusus terkait hanya mutu saja, bisa juga terintegrasi ya. Ada mutu, K3 dan lingkungan. Terus level 2 itu mengenai prosedur ya, dokumen prosedur ya, turunan dari manual ya. Dan level 3 instruksi kerja. Level 4 rekaman atau formulir. Ya, jadi kita harus paham tuh ya, hierarki dokumen atau struktur dokumentasi sistem manajemen GIC. Lanjut, Jeff. Nah, ini tadi kita ulang kembali ya. Dokumen eksternal dan dokumen berasal dari pihak eksternal ya. Kayak tadi saya katakan, mempunyai relevansi dengan sistem manajemen. Dokumen bisa didapatkan dari badan. Nah, ini contohnya dokumen eksternal itu dokumen standar-standar ya. Kayak BSN, dokumen pelanggan seperti spesifikasi pelanggan ya, atau spek sebutannya. Dan instansi swasta maupun pihak luar terkait. Contoh standar ISO, persyaratan standar nasional, regional, internasional, manual alat, manual mesin, manual produk, manual bahan, ya, standar pelanggan ya, atau customer spec ya. Oke, kemudian dokumen perundang-undangan peraturan pemerintah. Jadi dokumen yang dikendalikan ya. Ini dokumen peraturan perundangan biasanya kayak kita kan untuk yang K3 dan lingkungan biasanya kan update dokumen persyaratan daftar dokumen yang ada ya, dokumen perundang-undangan yang ada ya. Misalnya undang-undang mengenai K3, undang-undang mengenai lingkungan ya. Nah, itu kita update. Oke, lanjut. Lanjut ya. Nah, ini sekarang kita masuk sistem pengenalan dokumen nih. Jadi, sistem pengenalan dokumentasi seperti ini cara penulisannya. Prosedur pengenalan informasi terdokumentasi contohnya nih. Jadi ada nomor dokumennya nih. Ini PM, HSE, ISO 03. Nanti kita jelaskan. Ini sepintas saya jelaskan. PM ini berarti PM prosedur mutu. Kebetulan integrasi dokumentasi tersebut ya. Prosedur pengenalan informasi terdokumentasi itu terintegrasi. Berarti sudah memasukkan aspek mutu, K3 dan lingkungan. Berarti ada prosedur mutu, HSE, K3 lingkungan ya. Dan si pemilik dokumen itu siapa nih? Misalnya contohnya bagian ISO atau dokumen kontrol. Dan 03 itu nomor urut dokumen tersebut. Ya. Jadi 03 itu dokumen yang ada di departemen tersebut. Misalnya departemen ISO atau departemen dokumen kontrol.
Nah, dia urutan ketiga nih, prosedur pengenalan informasi terdokumentasi. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita jelaskan alurnya ya. Proses, misalnya ketika ada usulan perubahan dokumen ini ya. Jadi ini yang wajib nih untuk dokumen kontrol harus paham secara mendalam mengenai dokumen ini ya. Jadi sini tahapannya ya, ini kolom-kolomnya adalah pemohon ya, atau pemilik dokumen ya. Kemudian kepala departemen ya, kepala departemen pemohon ya, masih dalam bentuk pemilik dokumen ya. Kemudian nanti ISO staff atau dokumen kontrol. Nanti MR atau pimpinan ya, atau direksi. Jadi pemohon pertama kali kan mengidentifikasi kebutuhannya nih ya. Dia pengen apa sih? Saya pengen melakukan perubahan dokumen atau merevisi dokumen ya. Atau mungkin menambah ya. Menambah dokumen tersebut. Misalnya menambah tadinya ada satu SOP atau satu instruksi kerja, satu prosedur tambah jadi 2 prosedur, atau satu instruksi kerja jadi 2 instruksi kerja ya. Dan pencabutan, oh ini prosedur atau instruksi kerja ini kayaknya udah nggak up to date, nggak berlaku lagi, akan digantikan prosedur atau instruksi kerja yang lain. Nah, itu statusnya pencabutan. Dan udah diidentifikasi kebutuhannya ya, misalnya contohnya identifikasi kebutuhannya adalah, oh, saya mau revisi nih, berarti perubahan nih ya. Jadi membuat draft dokumen dan membuat draft dokumennya dibuat nih, yang revisinya di halaman berapa dari dokumen yang lama ya. Kalau ada yang poin yang direvisi, nah kita harus tandain nanti nih di garis miring atau dikasih underline yang warna merah misalnya kan. Nah, ini pakai formulir UP3CD. Nah, bisa diklik aja ini UP3CD. Harusnya pakai ini modul Zoom ya. Bentar, Pak. Diklik yang merah UP3CD di Karena dokumennya kan nggak ada di aku, Pak. Nggak, bisa kok, bisa. Coba. Tapi ya, caranya buka ini secara ini dulu, tampilan kayak modal presentasi aja. Bisa aja. Aku coba ya, Pak. Nah, coba, bisa. Ada di slide mana, Pak? Ini yang tadi yang alur itu UP3CD. Jadi form usulan permintaan perubahan dokumen, permintaan perubahan pencabutan. Mana coba? Tampilin, bisa? Bentar. Model presentasi gitu, model presentasi. Belum tampil? Sebentar, Pak. Nih. Nah, ini ya? Coba diklik UP3CD. Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Oh. Ya, karena dokumennya kan nggak ada di aku, Pak. Oke. Jadi ini contohnya saya tunjukin yang tadi. Mundur, Jeff. Berarti kita mundur ke paling atas ya. Ada formulir usulan perubahan itu tadi. Nah. Usulan perubahan. Ini nih. Ini ya. UP3CD ini misal usulan penambahan, perubahan, dan permintaan kopi dokumen. Jadi ketika tadi pemohon identifikasi dia mau melakukan revisi dokumen ya. Jadi dia pakai formulir ini. Nanti bisa diterapkan di rekan-rekan ya. Formulir ini ya. Oke, lanjut Jeff. Tadi yang flowchart-nya tadi. Nah, sekarang masuk yang tadi Jeff, yang tadi sebelumnya. Ya. Jadi tadi identifikasi membuat draft ya, membuat draft dokumen di halaman mana yang akan dilakukan perubahan, kemudian mengisi formulir usulan permintaan usulan perubahan permintaan penambahan atau pencabutan kontrol dokumen atau dokumen kontrol ya. Kemudian setelah diisi formulir usulan perubahan tersebut, diajukan ke kepala departemen atau kepala bagian ya, minta persetujuannya nih draft usulan tersebut beserta dokumen prosedur yang lama sekalian dokumen yang halaman yang direvisi ya, bagian mana saja misalnya kan. Kemudian tahapnya setelah disetujui sama kepala departemen, draftnya itu masuk ke bagian dokumen kontrol atau ISO staff ya, atau orang ISO lah, atau bagian dokumen kontrol. Dipelajari dulu nih pengaruh dokumen tersebut ke dokumen terkait. Kayak tadi kan prosedur pembelian nih, kata-katanya kan ke bagian quality control ya, atau ke bagian umum, atau ke bagian keuangan. Itu ada masalah nggak dengan bagian terkait gitulah? Kalau nggak ada masalah ya,
masuk nanti proses persetujuan ke pimpinan atau direksi, atau sebetulnya juga dengan MR, manajemen representatif, perwakilan manajemen, ya. Berarti usulan perubahan tersebut disetujui nih. Jika tidak ada tidak ada masalah dengan departemen terkait ya, terkait prosedur misal pembelian, ya. Tapi jika ada pengaruh ke dokumen terkait atau ke bagian terkait, informasikan ke bagian terkait untuk mengajukan UP3C usulan yang baru lagi. Jadi gini, jadi ketika prosedur pembelian ini misalkan terus terkait dengan bagian quality ya, atau bagian quality control ya, bagian mutu ya, pengendali mutu. Oh ini kayaknya harus ada revisi lagi dari kami nih. Kalau untuk yang berhubungan revisi kalian itu ada keterkaitan kami juga harus melakukan revisi bagian quality control nih. Ya berarti otomatis bagian quality control juga nanti melakukan revisi juga nih. Dia bikin pengajuan lagi formulir usulan perubahan dokumen ya, pakai UP3CD ini lagi dia isi. Nah, diisi dia nanti, tapi masih berhubungan dengan prosedur pembelian, ya. Jadi ntar di dalam satu prosedur pembelian itu nanti, atau mungkin nanti prosedur di bagian quality control juga nanti ada revisi juga nanti nih di bagian tertentu yang terkaitan dengan pembelian. Nah itu, oke. Nah kemudian setelah disetujui oleh pimpinan atau MR ya, kemudian diserahkan kembali ke bagian dokumen kontrol nih, ya, di bagian bawah ini ya. Ya, di bagian bawah ya, merubah ke dalam format standar. Jadi ini sistem penomorannya, sistem pengendalian dokumennya ya, memberi nomor dokumen. Jadi ketika sudah disetujui usulannya oleh pimpinan atau direksi, kemudian masuk ke bagian pengendali dokumen atau dokumen kontrol atau ISO staff, dia langsung merubah ke dalam format standar. Jadi kayak tadi ada halaman berapa yang dirubah ya, terus nomor dokumennya masih statusnya baru, misalnya masih yang lama, tapi nomor revisinya yang sudah berubah ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah direvisi, dokumen tersebut juga direvisi, diganti ya, sesuai permintaan dari pemohon, kemudian diajukan kembali ke manajemen representatif atau manajemen atau direksi ya, untuk proses persetujuannya, dianggap sebagai dokumen final ya, bersama dengan kepala departemen. Jadi, proses mengajukan ke pimpinan atau direksi, dia harus bareng-bareng dengan kepala departemen atau manajer ya, manajer pemohon. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini setelah disetujui ya, ini masuk linknya nanti lanjut ke A ya, ke tadi. Nah, dari bagian dokumen kontrol, ketika sudah setuju manajemen ya, atau MR, menerima kelengkapan dokumen baru. Ya, jadi dokumen ini sudah yang final, sudah disetujui oleh manajemen atau direksi, baru dimasukkan ke MLOD, daftar induk dokumen, atau daftar induk rekaman, MLF, master list of form, MLOD, master list of document. Bisa tunjukkan Cep, master list of document tadi yang di atas ya, yang sebelumnya bisa nggak? Induk dokumen. Terus. Nah ini nih. Jadi kan tadi kan sudah disetujui nih kan sama direksi atau manajemen dokumen tersebut ya, sudah direvisi, sudah disetujui, berarti pengertiannya sudah ditantang semua pihak ya, dari pemohon ya, tadi kan ada status tanda tangannya kan dari pemohon, nanti kepala departemen pemohon atau kepala bagian pemohon ya, kemudian nanti disetujui juga oleh oleh orang dokumen kontrol ya, sebagai melakukan perbaikan dokumen tersebut ya. Dan nanti terakhir ditandatangani oleh MR atau pimpinan perusahaan ya, atau direksi. Nah, setelah selesai dokumen tersebut, langsung diupdate nih dokumen tersebut ya, di dalam daftar induk dokumen atau master list of dokumen ya. Nanti dimasukkan nih, misalnya tadi prosedur purchasing atau prosedur pembelian, taruhlah di nomor 1, nama dokumen, prosedur purchasing, prosedur pembelian, nomor dokumennya misalnya PM titik, kan. Udah jenis dokumennya ini berarti jenis prosedur. Departemen pemilik dokumen tersebut departemen bagian pembelian, ya kan. Status revisi. Mungkin tadi dokumennya dari dokumen asli diganti ke dokumen terbaru, berarti masih status revisi 1. Ya. Bukan revisi 0 ya. Revisi 0 berarti dokumen awal ya. Dokumen orisinil atau dokumen awal. Kalau revisi 1 berarti hasil dari perubahan dari dokumen awal. Dan terus diupdate nih, tanggal pemberlakuannya mulai kapan nih?
Harus sepakati dengan semua departemen terkait ya. Contoh prosedur pembelian itu kan terkait dengan bagian pembelian, bagian keuangan, bagian quality control ya, bagian umum atau SDM. Nah, ini sepakati tanggal mulai pemberlakuan dokumen tersebut diterapkan kapan nih ya. Misalnya tanggal misalnya 1 Juni 2020. Tulis itu tanggal efektifnya. Jadi ntar semua berbarengan makainya nih prosedur tersebut ya. Kemudian pendistribusiannya ke siapa nih? Nah, distribusinya nanti ke bagian terkait tadi kan, misalnya kan prosedur purchasing ya, distribusi yang pasti yang pertama prosedur pembelian, yang pertama menerima bagian pembelian ya, nanti yang kedua bagian keuangan, yang ketiga bagian quality control atau mutu ya, atau yang keempat nanti bagian SDM atau bagian umum. Nah, jadi dicentreng tuh, tapi tulis nama bagian atau departemennya nih ya di sini. Oke, jadi ini daftar induk dokumen atau master list of dokumen. Masuk ke flowchart, Jeff. Yang flowchart yang tadi. Nah, ini ya, terus ini. Jadi kan tadi setelah bagian dokumen kontrol atau ISO staff sudah menerima dokumen yang sudah final, sudah disetujui oleh pimpinan atau MR ya. Kemudian diupdate ke dalam daftar dokumen yang tadi ya. Kemudian persiapan distribusi, kan daftar distribusinya sudah jelas kan. Jadi ke bagian-bagian terkait dengan prosedur tersebut, prosedur pembelian misalnya kan. Jadi ke bagian quality, bagian keuangan, ini persiapan distribusi nih. Ya, udah persiapan distribusi, menyimpan dokumen asli nih. Dokumen asli disimpan oleh bagian dokumen kontrol ya, atau aset staff ya. Lanjut bawahnya alurnya, sebentar. Enggak, Jeff, itu masih yang sebelumnya, Jeff. Nah, kemudian setelah diarsip dokumen yang asli ya. Jadi yang dokumen asli, dokumen yang memang tanda tangan yang asli ya. Ya, tanda tangan kasar, tanda tangan biru sebetulnya. Tanda tangan yang masih asli. Jadi itu disimpan oleh bagian dokumen kontrol ya. Yang dikirim ke departemen terkait itu adalah salinannya ya. Jadi menyerahkan dan menarik dokumen. Jadi pada saat orang bagian aso staff proses pendistribusian, dia menyerahkan ke unit kerja atau departemen yang terkait ya, kayak tadi bagian quality diserahkan nih ya. Tapi dia juga menarik dokumen yang lama nih ya. Kalau ada dokumen lama ditarik pakai formulir nanti PPD ya, prosedur serah terima dokumen lah ya, penyerahan dan pencabutan dokumen lah. Nah itu masuk ke departemen yang terkait pemilik dokumen ya. Pemilik dokumen tersebut adalah masuk ke pimpinan atau manajer departemen tersebut. Dia menerima prosedur yang sudah disahkan oleh pimpinan atau direksi ya. Dia nyimpan, sudah simpan, dan dipersiapkan diimplementasi di area kerjanya ya, dengan cara sosialisasi nih ke personal terkait di dalam area kerja dia ya. Atau mungkin dia juga bisa mengundang pihak-pihak terkait ini ya, misalnya kayak bagian quality control, bagian umum, bagian keuangan, dia sosialisasi nih, inilah prosedur pembelian saya nih, tolong diterapkan, efektifnya sudah berlaku 1 Juni 2020. Jadi tolong diterapkan dokumen kita ini sudah hasil kesepakatan kita bersama dan disetujui oleh direksi. Ya. Kemudian nanti setelah disosialisasi, kita kan ada nanti bukti notulennya atau mungkin catatan sosialisasinya kan. Nah, itu kita simpan sebagai bukti nanti ketika ada nanti kegiatan audit internal maupun eksternal. Oke, lanjut, Cep. Pak Pardede, mungkin kita akan menjawab dulu ya Pak ya. Oke, lanjut. Ya, boleh. Lanjut. Oke, siap Pak. Oke, ada dari Pak Eko Pangestu, Pak. Apakah metode yang paling efektif yang Anda gunakan untuk menyimpan data dan dokumen? Bagaimana Anda mengarsipkan, mengklasifikasi, dan mengambil dokumen bila perlu? Wah, ini berat nih pertanyaan Pak Eko. Nah, nanti kan kita jelaskan nanti sistem. Jadi intinya gini. Apakah ini ada di next slide Bapak, Pak? Kalau ada, ya, ada nanti di nextnya nanti. Jadi kan kayak tadi ada sistem ya, dalam dokumen nanti sistem penomoran seperti apa ya kan. Nah itu dia nanti kan di nomor dokumennya seperti apa,
nanti penyimpanannya, lokasi penyimpanannya di mana, nanti kan mudah, gampang nanti kan. Oke. Mungkin kita skip dulu Pak, kita lanjut. Coba, pertanyaan berikutnya ada nggak? Baik Pak, kita coba lanjut dulu Pak, oleh Pak Juda Prabowo. Ini kayaknya adiknya Pak Prabowo kayaknya Pak. Mantap. Ya. Apakah kayaknya ya, apakah diperbolehkan untuk dokumen yang sudah tidak berlaku dihanguskan, namun disimpan dalam bentuk soft file, Pak? Nah, ini ada nggak di next slide Bapak ini, Pak? Nah, ini kan tadi di sebelumnya sudah dijelaskan. Dokumen usang, dokumen obsolete atau dokumen usang itu kan memang kan ada tergantung masa retensi time-nya kan? Ya. Masa simpannya nih kan? Kayak dokumen apa biasanya untuk yang operasional kayak dokumen pembelian ya. Misalnya dokumen pembelian seperti PO ya, purchase order, surat jalan atau apa itu kan masa simpannya rata-rata 2 sampai 3 tahun tuh, ya kan? Berarti setelah lewat dari masanya itu berarti kita proses nanti disposal, pembuangan. Jadi sepakati nih pembuangannya. Ada 2 tahap, ada 2 pilihan nih. Pembuangannya bisa langsung dihancurkan ya atau scrubber ya. Atau mungkin langsung disimpan ke dalam dalam gudang khusus penyimpanan. Jadi ketika ada komplain atau ada permasalahan nanti di next time ya, ke depan ada masalah, bisa kita telusuri lagi nanti untuk melihat dokumen tersebut, dokumen lama tersebut, atau kita simpannya dalam bentuk soft copy ya, atau yang kayak tadi saya katakan cloud ya, soft copy di dalam dalam komputer atau hard disk komputer atau dalam bentuk sistem cloud yang kita sewa tempat penyimpanan skala besar ya, penyimpanan data skala besar di eksternal. Nah itu, jadi ketika nanti ada permasalahan atau kita mau melakukan mentelusuri atau mampu telusur, kita gampang untuk melihat jejak dokumentasi tersebut. Nah itu. Ya memang buat si malakama ya Pak ya, dalam hal dokumentasi ini serba salah, ditumpuk kadang nggak kita lihat, tapi dihilangkan terkadang kita perlu untuk verifikasi lebih lanjut, seperti itu ya Pak ya. Jadi berbekal pengalaman kita dulu Pak, waktu kita mungkin pernah kerja di perusahaan record management bersama ya Pak ya, kita berdua waktu itu, memang customer itu sebelum kita melakukan destroy dokumennya itu, mereka meminta kita untuk melakukan scan, dan nanti scanan dalam bentuk CD itulah yang kita keep. Jadi untuk yang hard copy itu kita udah melakukan destroy dan berita acara pemusnahan dokumen itu sendiri ya Pak ya, seperti itu ya. Jadi memang sekarang itu bicara isu tadi cloud dan teknologi informasi untuk penyimpanan itu mungkin bisa by scan, by cloud ya kan, atau by server untuk double backupnya seperti itu ya Pak. Benar ya. Oke, siap. Lanjut Pak, dari Pak. Nah, Pak Rocky Hanifi tadi udah dibahas ya Pak, perbedaan antara SOP, IK, manual, dan lainnya udah dibahas tadi. Jadi saya skip aja. Kemudian kita lanjut ke Pak Raden Syafruddin Suryadireja. Nah, saya ingin tanya terkait bukti implementasi dokumen terkendali itu, semua level dokumen yang didistribusikan ke internal perusahaan, kemudian untuk dokumen yang tidak dikendalikan berarti untuk semua level dokumen yang didistribusikan ke lingkungan eksternal perusahaan. Seperti apa nih Pak bukti implementasinya nih Pak? Jadi dokumen internal kan berarti kan ini ya prosedur, instruksi kerja kan kayak tadi tahap-tahapannya kan tadi kan pertama kan tahapannya tadi ada ketersediaan ada proses usulan perubahan, ada penyimpanan, ada pendistribusian, ada penyimpanan, ada pemeliharaan, ada retention time, masa simpan, ada disposal. Itu namanya pengendalian dokumen secara internal ya. Terus pengendalian dokumen secara eksternal itu yang biasa dokumen dari pihak luar. Saya kayak tadi kan standar ya, standar atau spesifikasi pelanggan ya, atau mungkin standar ISO kayak tadi kan, standar ISO atau peraturan perundang-undangan misalnya terkait K3 lingkungan, atau mungkin terkait kalau di mutu konstruksi dari pihak PUPR atau apalah. Jadi intinya dokumen yang pihak eksternal kita juga harus simpan dengan baik, kita update ini ya. Kita nanti buat formulirnya nanti tadi kan dikatakan tadi kan ada formulir pengendalian dokumen eksternal. Jadi nama dokumennya apa, terus lokasi penyimpanannya di mana, nomor indeksnya, terus masa simpannya retention time-nya berapa tahun,
terus metode pembuangan seperti apa, terus terus nanti apa data keterangannya misalkan itu tersimpan di mana, dokumentasi tersebut nanti tersimpan akhirnya ada di mana. Nah, itu juga intinya kolom-kolomnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ya, untuk dokumen eksternal. Tadi dokumen internal kan dokumen yang berjalan di dalam organisasi, dokumen internal. Terus yang dokumen eksternal itu biasanya sifatnya gini, ketika sudah distribusi, dokumen eksternal dokumen yang masuk dari pihak eksternal kan. Tapi dokumen eksternal juga nanti ketika kita mau mengupdate atau menginformasikan di lingkungan internal kita juga harus pastikan dokumen itu dokumen yang terbaru ya. Saya kayak standar ISO kan biasanya per 3 tahun tuh masa berlakunya. Jadi kita harus pastikan dokumen yang ada di internal yang kita distribusi dari dokumen eksternal itu pastikan dokumen tersebut ada dokumen yang terbaru, terupdate. Nah itu. Jadi tahapannya mungkin ada nanti pakai apa? Pendistribusian dokumen nanti ya. Oke. Baik. Menambahkan juga nih Pak, untuk Pak Raden, biasanya kita dalam perusahaan itu punya setiap dokumen yang udah kita rilis itu kita punya cap Pak, kontrol, uncontrol, dan on-call ya. Nah, dokumen yang uncontrol biasanya dokumen internal yang kita cap uncontrol, contohnya Bapak ikut kualifikasi oleh customer ya. Nah, pada saat Bapak ikut kualifikasi oleh customer, maka Bapak akan men-submit data kepada customer berupa dokumentasi dan data. Nah, kalau sifatnya dokumen kontrol, maka dokumen yang ketika dokumen SOP itu Bapak rubah, maka Bapak harus tarik dari peredarannya. Tapi kalau yang uncontrol, berarti itu di luar daripada kemampuan Bapak. Maka nggak mungkin kan SOP yang udah kita submit ke customer, kemudian kita lepaskan begitu, kita bisa tarik kembali, itu nggak mungkin. Nah, jadi untuk SOP atau dokumen-dokumen yang kita berikan kepada customer, ya mungkin kita bisa kasih cap itu uncontrolled dokumen. Jadi di luar daripada kontrol kita. Tapi kalau mungkin hanya kita berikan tadi seperti yang Pak Pardede bilang, kita berikan kepada internal perusahaan, contoh kebijakan K3, ya kan? Kita udah berikan kepada internal perusahaan, SOP K3 untuk internal perusahaan, maka itu controller. Karena suatu saat ketika itu direvisi, kita akan cabut dari peredaran internal perusahaan tersebut. Seperti itu. Lebih kurang seperti itu ya Pak Pardede ya? Ya. Aplikasinya ya Pak ya? Gitu. Ya, jadi main amannya gimana? Ya biasanya kita sering sekali main amannya itu sering sekali kita ini mencap itu uncontrolled document seperti itu. Oke, saya tambahan sama saya tadi ya. Stempel kan ada stempel control copy, ada uncontrol copy, sama stempel obsolete ya. Nah, atau internal use only atau penggunaan secara internal ya. Tapi yang biasanya kita pakai 3 aja nih. Control copy berarti salinan dokumen terkendali. Uncontrol copy berarti salinan dokumen tidak terkendali. Yang terakhir dokumen usang atau obsolete, dokumen yang memang setelah lewat masa retensi, masa waktu pakainya gitulah. Jadi untuk yang tadi Pak Jeffrey bilang, contoh kayak kebijakan tadi kan, kebijakan berarti pendistribusian secara internal kan, ya. Tapi bisa juga kebijakan ini distribusikan ke pihak eksternal, contoh ke supplier atau pelanggan. Berarti ketika kita mau distribusikan ke pihak eksternal pakai stempel uncontrol copy, tidak terkendali. Jadi kenapa tidak uncontrol copy? Ketika sudah kita stempel uncontrol copy, ketika kita distribusikan ke misalnya vendor supplier kita, setelah kita serahkan ke dia, kita nggak mengendalikan lagi nih, lepas bebas gitulah. Ya, terserah dia mau nanti dokumen tersebut mau dibuang atau di apa, ya. Nah, intinya kita sudah jelaskan nih, kita punya sistem atau kebijakan seperti ini. Tolong dipahami dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi kami gitulah. Jadi ketika nanti mereka mau berdagang atau trading atau proses jual beli kepada kita, misalnya mereka harus paham kebijakan kita. Nah, itu tujuannya gitu. Jadi intinya gitu ya. Ada stempel, ada 3 itu yang tadi. Control, uncontrol, sama obsolete. Oke, lanjut. Oke, siap. Pak Pardede. Just info aja Pak, mungkin bisa agak disesuaikan ya Pak ya, karena waktu kita cuma tinggal 15 menit lagi Pak untuk penjelasan materi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand langsung ke Pak Pardede. Memang lumayan ini ya, lumayan ngejelimet ya. Jadi seperti itulah manajemen sistem yang sebenarnya gitu. Jadi prosesnya itu harus jelas, terukur agar tidak ada perbedaan standar ya.
atau dokumen-dokumen usang yang masih kita temui. Jangan nanti di side A kita temui ini formnya, di side B ternyata form yang lama yang masih dipakai. Di side C nanti form yang sudah usang yang masih dipakai. Nah, jadi kita perlu membuat strategi dalam pengelolaan dokumentasi. Nah, untuk Pak Pardede 15 menit lagi Pak, kemudian untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan raise hand-nya, dan jangan lupa untuk absennya tolong diisi ya, absennya nanti untuk Pak Zia atau Pak Ade tolong dikirimkan absennya ke grup agar teman-teman bisa mengisi absennya. Silakan dilanjut Pak Pardede, 15 menit lagi ya Pak. Oke, lanjut. Nah ini ya, contoh format dokumen internal kayak standar pengadaan dokumennya. Sini contohnya logo ya, logo atau head di headnya atau kepalanya. Contoh ini yang paling kiri itu ada nama perusahaan ya. Terus judul dokumennya, contoh pengadaan dokumen dan data. Kemudian ada sebelah kanan nomor dokumen ya. Nomor dokumen contohnya PM HSC ISO 03. Nanti dijelaskan lagi secara detail ya. Kemudian tanggal revisi nih. Kapan revisi, penerbitan revisi terakhir, misalnya ini status revisi masih 00, makanya tidak ada tanggal revisi ya. Terus tanggal efektif, kapan mulai diterbitkannya dokumen tersebut, mulai diterapkan dokumen tersebut. Nah, contoh ini 1 Februari 2013, status revisi 00, berarti dokumen baru nih ya. Kalau 01 berarti perubahan dari dokumen baru ya, kalau 01. Halaman, berarti total halaman di dalam dokumen tersebut ada 9 halaman. Ini contoh ya. Dan footer untuk catatan kaki biasanya dikasih stempel, misalnya diberi keterangan under control jika tanpa stempel biru terkendali ya. Jadi kalau keterangan uncontrol jika tanpa stempel biru terkendali. Oke, lanjut. Nah, ini di halaman paling depan ya. Biasanya ketika ada prosedur atau instruksi kerja, halaman depannya nih untuk melihat histori dokumentasi tersebut ya. Ya, halaman muka dari perubahan terjadi. Bisa lihat ya. Jadi di sini perubahan yang terjadi ya. Tanggal perubahannya tanggal berapa nih? Sesuai dengan usulan perubahan dokumen ya. Tadi kan ada formulirnya kan. Halaman berapa yang direvisi? Misalnya halaman dalam satu prosedur tersebut pada halaman 1 sampai 4. Terbitan atau revisi berapa nih? Ya. Kita bisa mengacu ke revisi di dalam daftar rindu dokumen atau master list dokumen ya, status revisi. Dasar perubahan, lihat ke formulirnya nih, usulan perubahan tersebut atau sebutannya UP3CD ya, usulan permintaan perubahan pencabutan ya atau penambahan nomor usulan itu nomor berapa ya kan. Nah, di sini kita jelaskan secara detail nih yang direvisi poin-poin mana saja nih. Nah, ini jelaskan uraian revisi ya atau tambahkan keterangan tambahan lagi bisa. Kemudian di bawahnya ada kolom persetujuan ya. Di situ yang membuat siapa nih? Biasanya manajer atau kepala departemen yang membuat ya. Kemudian disetujui oleh pimpinan atau direksi atau manajemen representatif. Ya lanjut, Jeff. Nah ini matriks ya, matriks persetujuan dokumen. Nah untuk yang manual ya, biasanya membuat nanti orang dokumen kontrol atau ISO staff nanti disetujui oleh pimpinan atau direksi. Tapi kalau prosedur yang membuat itu adalah unit kerja kepala departemen atau manajer unit kerja terkait ya atau manajer departemen dan disetujui oleh pimpinan atau MR. Dan disetujui kerja yang membuat itu stafnya nanti disetujui oleh kepala departemen. Jadi nggak perlu persetujuan pimpinan ya atau MR. Formulir juga sama nih yang membuat stafnya ya atau pemohon dan disetujui oleh kepala departemen atau kepala pemohon. Ya. Jadi bagian isi dari format biasanya prosedur, instruksi kerja ya, dan formulir contohnya seperti ini. Yang nomor 1 isi prosedur terdiri dari ya poin penting yang perlu dilengkapi adalah di dalam dokumen prosedur harus ada tujuan ya, ruang lingkup. Jadi ruang lingkup prosedur tersebut dari mana sampai mana. Terus ada definisi, misalnya ada kata-kata yang mungkin yang baru yang tidak dipahami akan dimasukkan ke dalam definisi. Ini ada dokumen pendukung. Saya keterkaitan dokumen tersebut dengan dokumen yang lain. Misalnya kayak prosedur pembelian, keterkaitan dokumen pendukung biasanya nih dokumen yang terkait prosedur ya. Prosedur yang terkait misalnya prosedur misalnya quality control, prosedur SDM, prosedur bagian umum, prosedur keuangan, karena keterkaitan dengan prosedur pembelian ya kan. Dokumen terkait biasanya ini terkait dengan turunannya biasanya ini ya.
bisa instruksi kerja, ya, bisa formulir. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai dokumen terkait. Atau mungkin dokumen terkait dengan standar, ya. Standar, di elemen standar nanti yang dijelaskan mengenai standar, ya. Ini standar nih, contoh kayak prosedur pembelian. Standarnya kan biasanya nanti elemen standarnya misalnya standar ISO versi apa yang 9001 versi 2015. Di klausul mana yang keterkaitan dengan proses pembelian, ya. Di 14001 terkait lingkungan, klausul mana? 45001 terkait ketiga di klausul mana? Di SMK 3 PP 50 2012 keterkaitannya dengan apa, di kriteria mana? Atau di elemen atau sub elemen mana? Nah, seperti itu. Dan harus ada diagram alir atau flowchart-nya, ya. Dan untuk instruksi kerja terdiri dari hampir samanya, ada tujuan, ruang lingkup, definisi juga butuh, dukungan pendukung. Terus yang agak sedikit membedakan ada peralatan yang dibutuhkan, ya. Peralatan yang digunakan dan flowchart-nya. Ini flowchart sistem kerjanya, ya. Misalnya cara menggunakan genset, misalnya cara mengoperasikan forklift, itu contoh misalnya. Jadi itu ada flowchart-nya atau alurnya. Oke, lanjut, Jeff. Nah, beberapa standar pembuatan dan perubahan salinan asli dokumen internal. Jadi harus ada terbitan dokumen untuk status revisinya harus jelas, ya. Nah, revisi 0 sampai nanti revisi berikutnya. Nah, ini masih sama status revisi. Bila terjadi perubahan dokumen, maka status angka revisi naik satu tingkat dari angka sebelumnya. Tadi kan revisi 0 naik satu tingkat jadi 1. Karena dokumennya sebenarnya udah revisi 1, dia mau melakukan perubahan baru lagi, statusnya naik satu tingkat lagi, revisi 2 gitu. Kemudian terkait revisi perubahan dokumen yang misalnya halaman 1 sampai 4 item yang ditulis seperti misalnya di bagian pembelian harus tercatat ada pencatatan misalnya pengumpulan data MSDS, ya, daftar lembar bahan K3 misalnya. Berarti kan harus itu yang baru kan, berarti harus dilakukan harus ditulis dengan statusnya cetak miring. Nah, seperti itu ketika ada perubahan kita buat dengan kondisi atau status cetak miring, ya. Ketika nanti ada perubahan baru lagi, ya, misalnya dari revisi 1 ke revisi 2 misalnya. Jadi yang tadinya cetak miring di revisi 1 kita kembalikan lagi ke kondisi normal. Status cetaknya jadi normal lagi sama dengan yang tertulis dengan yang lain. Tapi yang revisi terbaru statusnya nanti cetak miring yang baru lagi. Oke, lanjut. Nah, ini simbol-simbol, ya, mungkin sudah paham, ya, simbol-simbol untuk alur kerja atau flowchart, ya. Ini tanda persegi panjang kayak gini, aktivitas dilakukan. Ini biasa yang bentuk ketupat, ya, belah ketupat, kondisinya ada suatu pilihan tindakan atau keputusan, ya, pilihan suatu decision atau keputusan. Yang ini adalah konektor penghubung, ya, antar proses atau antar prosedur. Yang berikutnya terminator. Biasanya di ketika awal proses kita kasih simbol ini biasanya, sama akhir proses. Nah, itu yang, ya, lanjut. Nah, ini simbolnya yang segitiga kayak gini, biasanya arsip, berarti dokumen sudah selesai, sudah final, nanti statusnya diarsipkan. Nah, seperti itu. Ini yang garis putus-putus gini adalah pemisah juga tanggung jawab pelaksana atau aktivitas. Jadi kadang-kadang ini garis putus-putus masih ada keterkaitan, tapi dia sifatnya hubungannya tidak begitu kuat gitu lah. Ini putus-putus. Nah, kalau ini yang bawah lagi nih, yang ini aliran aktivitas, ya, alurnya. Dari yang aturan A lanjut ke aturan B misalnya, ini aluran aktivitas. Lanjut, Cep. Nah, ini yang tadi yang menanya kan, gimana sih cara untuk mampu telusur mengenai dokumen tersebut? Nah, ini yang harus ada. Kalau untuk manual tidak ada sistem penomoran, ya, karena dokumen itu original atau tunggal, ya. Jadi orisinil atau tunggal, jadi dia nggak ada keterkaitan dengan dokumen yang lain biasanya. Jadi dia biasanya nggak ada sistem penomorannya, itu khusus untuk manual. Kemudian prosedur ada, ya, ini contohnya kayak tadi kan sistem penomoran dokumen, ya, yang 01 ini artinya nomor urut prosedur, ya, nomor urut. Jadi di suatu departemen, misalnya departemen dokumen kontrol atau ISO, jadi dia misalnya kayak prosedur pengendalian informasi terdokumentasi.
Berarti kan prosedur yang pertama kali, berarti 01 urutan pertama dia, ya. Jadi kode bagiannya atau kode departemen ya, ISO ini kode departemen. Kemudian PMHSE ini berarti prosedur keterkaitannya dengan misalnya integrasi, ada aspek mutu, K3 dan lingkungan, berarti kita tulis nanti PM.HSE. Tapi kalau memang prosedur itu hanya kebutuhannya untuk yang prosedur mutu, PM saja nih, ya. Atau prosedur tersebut hanya terkait dengan K3 saja, P titik atau P.HSE, ya, atau prosedur HSE. Jadi kita bisa milih nih. Tapi sebaiknya semua prosedur itu sebaiknya dokumennya apa? Nomor dokumennya terintegrasi ya. Ada aspek K3, lingkungan dan mutu. Karena untuk memudahkan sistem kerja kita nantinya ke depan. Oke, lanjut. Lanjut, yuk. Nah, ini tadi prosedur tadi ya, manual. Tadi nggak ada penomoran dokumennya, prosedur ada. Instruksi kerja juga kita bikin ya. Standarnya seperti ini ya. Nomor urut instruksi kerja nih ya. 001 ya. Jadi 01 itu prosedur yang milik apa tadi bagian misalnya kayak ini ISO ya. Bagian ISO prosedurnya tadi kan dia di 01 ya. Prosedur yang pertama kali dia. Tapi di prosedur dia instruksi kerjanya nomor berapa nih ya? Di instruksi kerja nomor urutnya nih urutan pertama nih instruksi kerjanya nih di prosedur yang terkait misalnya tadi kayak pengendalian informasi terdokumentasi misalnya. Instruksi kerjanya misalnya instruksi kerja metode penomoran dokumen atau instruksi kerja penomoran dokumen misalnya kan ini 01 nih, nah, kita kasih nomor urutnya IK-nya 01 misalnya ya. Oke, ini IK berarti tingkatan dari instruksi kerja. Oke, kemudian untuk standar juga sama nih ya, standar atau mungkin bersama dengan instruksi kerja sebenarnya ya. Standar lebih cenderung kayak standar misalnya standar penomoran dokumen ya, standar misalnya pengoperasian genset ya. Nah, itu seperti standar hampir sama dengan IKA sebenarnya. Ya, bisa disamakan atau mungkin terpisah ya, tergantung kebutuhan perusahaan ya. Oke, cara penulisan sama. Oke, lanjut, Cep. Nah, ini yang terakhir formulir ya. Formulir ya. Ini yang sebelah kanan 13 nih tahun pembuatan ya. Atau revisi tahun revisi ya. Kemudian R00 revisi, status revisinya berapa nih? Kalau dia dokumen awal, dokumen masih orisinil, masih revisinya masih 00. Tapi ketika dokumennya sudah mengalami revisi, yang revisi berikutnya atau revisi 01, dicatat nanti R01 ya. Terus nomor urut formulir. Nomor urut formulir kita tetapkan nih ya. Dari semua formulir yang ada di urutan nomor berapa dia ya. Kemudian ini FO itu artinya singkatannya formulir. Oke, lanjut ya. Lanjut. Pak Pardede, mungkin satu slide ini ya Pak ya, udah 15 menit lagi, mungkin takutnya terlalu over Pak, satu slide ini terakhir ya Pak. Oke. Jadi ini sistem pengkodean ya. Ketika nanti kita mendistribusi dokumen ke bagian terkait atau departemen terkait, kita memudahkan kita sebenarnya kerja kita kasih kode misalnya kayak sales SLS kodenya kan, project PRJ, misalnya produksi PRD, tergantung kesepakatan. Tapi idealnya sebaiknya kita buat 3 huruf ya untuk mempermudah sistem kerja kita pada saat proses pendistribusian dokumen ya. Jadi nggak perlu tulis nanti sales tulisannya ketik sales ALS, tapi singkatannya aja SLS misalkan. Oke, lanjut. Sudah berbeda nggak? Nah, ini intinya pengendalian dokumen dan rekaman hampir sama ya. Harus diidentifikasi dulu, ada proses penyimpanan, harus terlindungi, harus mudah pengambilannya, ada masa retention, masa simpannya, ada disposal. Jadi antara dokumen dan rekaman itu hampir sama sistem kerjanya. Oke, lanjut. Nah, rekaman intinya suatu kita sudah jalankan dan catat. Jadi rekaman itu lebih cenderung ke formulir yang sudah tercatat, sudah tertulis ya. Nah, itu disebut rekaman. Oke, lanjut cek. Nah, sistem pengendalian rekaman juga kayak gini kan, kayak tadi kan ada sistem pengendalian rekaman. Intinya kadang ada prosedur yang tertulis atau tidak tertulis tergantung kebutuhan organisasi perusahaan. Oke, lanjut. Nah, ini terkait masalah apa? Nah, ini yang bersama kayak tadi ya.
Ini terkait pengadaan rekaman hampir sama dengan pengadaan dokumen ya, konsepnya sama. Jadi ada usulan perubahan, nanti pakai formulir usulan perubahan dokumen, nanti ada persetujuan kepada pertama, nanti masuk ke bagian dokumen kontrol untuk direview, dan masuk nanti ke pimpinan untuk disetujui. Itu nanti kembali lagi ke bagian dokumen kontrol untuk diarsip ya, kemudian dimasukkan ke daftar induk rekaman. Kalau tadi kan daftar induk dokumen, kalau di sini daftar induk rekaman namanya, hampir sama lah intinya konsepnya. Lanjut, Cep.